Oke, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Pagi ini kita akan mendiskusikan terkait dengan rencana produksi semesta atau APP dan jadwal produksi induk atau MPS. Ya, sasaran dari bab ini adalah Anda diharapkan mampu untuk membuat rencana produksi semesta yang disebut dengan Aggregate Production Planning atau APP, membuat jadwal produksi induk atau Master Production Schedule atau yang disebut dengan MPS, dan menggunakan model pengangkutan dan penyebaran linear programming dalam pembuatan produksi semesta. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan rencana produksi semesta, ada baiknya kita pahami dulu, yaitu apabila jumlah barang yang dibuat itu sangat bergantung pada permintaan, di mana jumlah barang yang dibeli oleh pemakai pada tingkat tertentu. Misalnya, jumlah barang yang dibuat lebih kecil dari jumlah yang dapat dijual, maka perusahaan akan kehilangan sebagian peluang untuk memperoleh laba, dan sebaliknya, apabila jumlah barang yang dibuat tersebut lebih besar dari jumlah yang dapat dijual, maka perusahaan juga akan kehilangan laba. Kenapa? Sudah ada uang ataupun pendanaan yang ditanamkan pada saat pembuatan barang tetapi tidak dijual. Karena apa? Tidak ada permintaan. Untuk menghadapi ataupun mengurangi peluang terhadap laba tadi atau kemampuan kita dalam memperoleh laba, ada baiknya perusahaan itu ketika dia mau menentukan berapa banyak jumlah barang yang mau dia produksi, dapat melakukan berbagai teknik. Misalnya teknik peramalan atau forecasting. Teknik peramalan ini bisa dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya, nanti Anda pelajari lagi ini di teknik proyeksi bisnis secara lebih detailnya. Nah, apa yang dimaksud dengan rencana produksi semesta? Yaitu pembuatan atau penyusunan rencana produksi semesta yang merupakan satu kegiatan perencanaan untuk menetapkan terlebih dahulu barang yang dibuat dalam satu kegiatan pengolahan termasuk jadwalnya. Ya, jadwal apa yang di sini adalah jadwal untuk pembuatan ataupun pemprosesan ataupun kegiatan operasional. Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika kita mau buat rencana produksi semesta. Yang pertama, menggunakan satu ukuran. Misalnya, apakah menggunakan ukurannya ton, kilogram, ons, dan lain-lain. Jadi, harus sama satuan ukurannya. Tidak boleh berbeda-beda. Menetapkan sasaran perencanaan. Sasaran kita itu apa? Ya, apakah menghasilkan produk sesuai pesanan? Apakah membuat persediaan dalam jumlah banyak? Membuat persediaan dalam jumlah yang lebih sedikit? Atau yang lainnya? Yang ketiga, yaitu melakukan peramalan. Tujuan dari peramalan ini adalah untuk mengurangi jumlah dana yang sudah kita tanamkan ketika melakukan satu proses produksi, sehingga peluang untuk memperoleh laba ini menjadi lebih besar. Dan yang terakhir adalah penyesuaian jangka panjang. Ya, bagaimana kita menyesuaikan barang atau jasa yang pada akhirnya ini menjadi stok, ini tidak tertimbun dalam jumlah yang banyak, ya, sehingga akan menimbulkan biaya yang lain seperti biaya persediaan, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, dan lain-lain. Dalam penentuan rencana produksi semesta ada beberapa sasaran perencanaan, dan dalam sasaran perencanaan ada istilah-istilah yang harus kita pahami. Yang pertama, backlogs, yaitu timbunan atau penjumlahan pesanan pelanggan yang harus dipenuhi pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam artian di sini akan ada nanti permintaan pelanggan dalam jumlah besar, misalnya permintaan terhadap seragam sekolah pada bulan Juni dan Juli, karena disinilah masuk anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Atau permintaan terhadap baju lebaran pada saat lebaran,
permintaan baju pada saat Natal dan Tahun Baru. Nah, ini yang harus diperhatikan, yang disebut dengan backlogs. Yang kedua adalah back order, pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi pada waktu penyerahan yang telah dijanjikan. Ya, ada pesanan yang harusnya kita penuhi, tapi nggak bisa kita penuhi atau kita serahkan kepada pelanggan. Karena apa? Mungkin ya karena kita kekurangan tenaga kerja, terjadi kerusakan pada mesin, overload pekerjaan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah stock out, kegagalan untuk memenuhi permintaan atas satu jenis barang pada saat permintaan itu timbul. Ya, ada satu konsumen yang meminta atau memesan barang, tapi kita nggak bisa penuhi. Kenapa? Mungkin karena kita tadi ya tidak punya tenaga kerja, tidak punya tenaga terampil, sudah banyak pesanan yang belum kita selesaikan, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi ketiga hal tadi, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, mengadakan kerja lembur atau overtime. Dan melakukan subcontracting. Nah, kerja lembur dan subcontracting ini adalah perusahaan mengeluarkan biaya. Ya, kalau lembur kan kita dibayar upah lemburnya berapa. Kalau subcontracting kita minta perusahaan lain untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan produk yang seharusnya kita produksi dan itu kan kita bayar. Ya. Jadi untuk mengatasi yang ini tadi, yang tiga tadi, backlogs, back order, stock out, ada perusahaan bisa melakukan atau mengantisipasi dengan kerja lembur, ya, atau meminta perusahaan lain untuk membuat barang yang seharusnya menjadi pekerjaan kita. Nah, penyesuaian pada rencana produksi semesta ini akan menimbulkan beberapa biaya. Ya, biaya-biaya apa saja yang akan timbul? Nah, ini bisa Anda lihat pada tabel 10. Misalnya, pada saat permintaan naik, ya, ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Misalnya, penyesuaian pada mesin dan peralatan. Biaya apa saja yang akan timbul di sini? Yaitu biaya penggunaan mesin dan peralatan yang secara berlebihan. Ya. Biaya yang timbul karena mutu barang berkurang. Ya. Biaya karena ada kenaikan pemeliharaan dan biaya karena ada pengadaan mesin baru. Dan biaya karena ada pertambahan jumlah mesin yang tidak dapat lagi digunakan karena rusak. Nah, apabila permintaan turun, apa yang terjadi pada mesin dan peralatan? Yang pertama, yaitu biaya tetap mesin dan peralatan banyak yang menganggur. Kerusakan mesin karena tidak digunakan. Dan ini juga berlaku pada tenaga kerja manusia, sediaan barang jadi, dan pemanfaatan perusahaan lainnya. Ya, inilah biaya-biaya yang ditimbulkan atau harus ada penyesuaian apabila terjadi permintaan naik dan terjadi permintaan turun. Ya. Nah, yang berikutnya ada berbagai siasat pembuatan rencana produksi semesta. Ya. Ketika kita mau membuat siasat yang digunakan dalam pembuatan rencana produksi semesta, ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu unsur penentuan daya kerja. Daya kerja ini apa? Manusianya, mesin dan peralatannya, ya, bahan baku, dan lain-lain. Yang akan diubah ke dalam penyesuaian masa pengolahan. Ya, jadi manusianya, tenaga kerjanya, ya, bahan baku, mesin dan peralatan ini yang akan kita gunakan pada masa pengolahan. Baru penentuan daya kerja ini juga akan diubah ke dalam apa? Jumlah dan tingkat penggunaan tenaga kerja manusia serta jumlah sediaan barang jadi. Jadi bisa kita artikan bahwa dalam membuat ya siasat pembentukan rencana produksi semesta ini berkaitan dengan ketiga unsur. Yang pertama, penyesuaian jumlah tenaga kerja, penyesuaian tingkat penggunaan tenaga kerja manusia, dan penyesuaian tingkat sediaan barang jadi. Inilah ketiga unsur tadi, yaitu tenaga kerjanya,
penyesuaian jumlah, penyesuaian tingkat penggunaan, dan penyesuaian tingkat sediaan barang jadi. Ya, ini harus Anda ingat. Nah, dalam membuat rencana produksi semesta ada dua metode, yaitu metode grafis dan metode tabel. Ya, kalau grafis ini Anda gambarkan dalam bentuk grafik. Jenis biaya yang berkaitan dalam hal ini ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu biaya penanganan persediaan, biaya perubahan tingkat produksi, dan biaya kerja lembur. Selain dari ketiga biaya ini, ada biaya lain, yaitu kerugian karena tidak dapat memenuhi permintaan dan biaya tetap yang harus ditanggung apabila produksi berada di bawah daya kerja. Ya, ini terjadi karena apa? Banyak daya kerja yang menganggur. Daya kerja itu apa? Bisa manusianya, bisa mesin dan peralatan, bisa juga bahan baku. Rencana produksi ini artinya adalah rencana penjualan ditambah sediaan akhir dikurangi persediaan awal. Ya, rencana produksi itu adalah rencana penjualan ditambah sediaan akhir dan sediaan awal. Kita lihat tabel 10. Ya, tabel 10.2. Di sini. Bagaimana membuat penyusunan rencana pembuatan barang berdasarkan rencana produksi? Ya, misalkan kita mau memproduksi untuk jangka waktu 6 bulan, dari Januari sampai Juni. Ya, jumlah yang diminta tetap yaitu dalam artian jumlah yang diminta dari Januari sampai Juni itu jumlahnya tetap sebanyak 300. Jadi totalnya selama 6 bulan adalah 1.800. Rencana pembuatan barang karena ini jumlahnya tetap, maka tetaplah dia dari Januari sampai Juni, yaitu 300 unit. Ya. Nah, bagaimana kalau jumlah yang diminta berubah-ubah? Ya, ini kan tadi jumlahnya tetap. Ya, jumlah yang diminta sama, rencana pembuatannya juga sama. Nah, bagaimana kalau jumlah yang diminta ini berubah-ubah? Ada 3 siasat yang digunakan, yaitu siasat tingkat produksi tetap, siasat tingkat produksi berubah-ubah, dan siasat tingkat produksi lentur. Kita lihat satu persatu. Jumlah yang diminta ya pada tingkat produksi tetap ya 100 pada bulan Januari, 200 pada bulan Maret, 400 pada bulan Maret, 500 pada bulan April, 200 pada bulan Juni, dan 400 pada bulan Juni. Ya. Rencana pembuatan barang ini tetap, ya, karena dia tingkat produksi tetap. Dari Januari sampai Juni, rencananya ini 300 unit. Maka berapakah persediaan akhirnya? Ya, yang dibuat 300, yang diminta 100, maka selisihnya adalah 200. Di bulan Februari yang diminta 300, yang dibuat 300, yang diminta hanya 200. Ya, berarti ada selisihnya 100. Nah, yang 100 ini selisihnya ditambahkan dengan persediaan akhir di bulan Januari 200. Maka persediaan di bulan Februari adalah 300. Dari mana 300-nya? Selisih jumlah yang diproduksi di bulan Januari di bulan Februari ditambah dengan persediaan akhir di bulan Januari. Di bulan Maret ya, jumlah yang diminta 400, yang diproduksi hanya 300. Nah, untuk menutupi yang 400 jumlah diminta, diambillah persediaan akhir di bulan Februari sebanyak 100. Maka persediaan akhir di sini tinggal berapa? 200. Ya. Di bulan April, jumlah yang diminta 500, yang diproduksi 300. Kan kurang ya untuk menutupi permintaan ini, maka diambillah dari persediaan akhir sebanyak 200. Maka persediaan akhir menjadi 0. Di bulan Mei, jumlah yang diminta 200, yang diproduksi 300. Maka persediaan akhir menjadi 100.
Di bulan Juni, jumlah yang diminta 400, yang diproduksi 300. Persediaan akhirnya berapa? 0. Kenapa 0? Karena persediaan akhir untuk menutupi jumlah yang diminta. Inilah untuk tingkat produksi tetap. Nah, yang berikutnya, tingkat produksi berubah-ubah. Ya, jumlah yang diminta ini dari Januari sampai Juni, jumlah yang dibuat ya setiap bulannya ini berubah. Di bulan Januari 100, yang diminta 100, maka persediaan akhirnya 0. Yang dibuat 200, yang diminta juga 200 pada bulan Februari, persediaan akhirnya 0. Yang diminta 400, yang dibuat 400 pada bulan Maret, persediaan akhirnya 0. Dibuat 500, diminta 500, persediaan akhir 0 pada bulan April. Diminta 200, dibuat 200 pada bulan Mei, persediaan akhirnya 0. Dibuat 400, diminta 400, persediaan akhir 0 pada bulan Juni. Ini untuk tingkat produksi yang berubah-ubah. Bagaimana dengan tingkat produksi lentur? Yaitu rencana pembuatan barang di bulan Januari 200, yang diminta 100, selisihnya 100 atau persediaan akhirnya 100. Dibuat 200, diminta 200, maka selisihnya kan 0. Tetapi persediaan akhir di bulan Februari adalah persediaan akhir yang di bulan Januari yang belum terpakai. Dibuat 400, diminta 400, ya, persediaan akhir tetap 100 karena ini persediaan akhir di Januari dan Februari. Diminta 500, dibuat 400. Persediaan akhirnya berapa? Menjadi 0. Kenapa? Persediaan akhirnya ini dipakai untuk menutupi jumlah yang diminta. Yang diminta 200, yang dibuat 400, maka persediaan akhirnya 200. Yang diminta 400, yang dibuat 400, persediaan akhirnya tetap 200. Inilah dia. Ya, untuk penyusunan rencana pembuatan barang berdasarkan rencana produksi. Ini bisa Anda baca ya. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam contoh 10.1. Rencana produksi semesta, metode pendekatan grafis dan tabel. Sebuah perusahaan membuat sepeda yang dipasarkan di seluruh daerah di Indonesia. Sepeda-sepeda tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu SP1, SP2, dan SP3. Dibuat untuk sediaan atau made to stock. Penelitian pasar yang telah dilakukan tentang barang ini menghasilkan taksiran jumlah yang diminta selama 1 tahun yang akan datang, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Pada tabel tersebut ditunjukkan juga jumlah hari kerja yang berlaku di perusahaan setiap bulan sepanjang tahun yang bersangkutan. Pembuatan sepeda ini dilakukan dengan menggunakan pusat-pusat kerja yang seluruhnya mempunyai daya kerja tertinggi atau maksimum capacity 28 buah sepeda setiap hari. Biaya penanganan sediaan Rp300 sebuah setiap bulan. Untuk satu sepeda ini 300. Upah lemburnya 2.500 untuk satu sepeda. Ini tabelnya. Jadi ada 12 bulan dari Januari sampai Februari, jumlah hari kerja dari Januari sampai Desember, jumlah yang diminta dari Januari sampai Desember. Biaya pengubahan tingkat produksi yang besarnya sama baik untuk kenaikan maupun untuk penurunan dengan tingkat yang sama adalah sebagai berikut. Kalau perubahan naik turunnya 1 sampai 5, biaya pengubahannya 100.000. 6 sampai 10 biayanya 180. 11 sampai 15 biayanya 240. 16 sampai 20 biayanya 280. Ya. Jadi kalau kita buat dia dalam grafik, ya, jadi Anda gambarkan di sini Januari sampai Desember, ini jumlah yang diminta, maka gambarnya seperti ini. Jumlah yang diminta itu mana? Yang ini. 460 sampai 780.
Nah, inilah dia. Nah, untuk membuat ya, berapakah jumlah yang diminta rata-rata, kita buat dulu jumlah yang diminta secara kumulatif dan jumlah hari kerja secara kumulatif. Ya. Jadi yang ini jumlah hari kerjanya dan jumlah yang diminta ini kita buat dulu kumulatifnya. Caranya bagaimana? Di Januari kan 460 ya. Di Februari dia 360, maka 460 ditambah 360. Maka untuk bulan Maret 460 ditambah 360 ditambah 360 dan seterusnya. Inilah untuk menghitung kumulatif. Begitu juga dengan jumlah hari kerja kumulatifnya. Jadi kita ambil nilai tengahnya. Ya, ada 12 bulan dari Januari, Februari sampai Desember. Kita ambil nilai tengahnya itu adalah pada bulan Juli. Berapakah jumlah yang diminta kumulatif pada bulan Juli? Yaitu 3.640 dan jumlah hari kerja kumulatifnya 170. Tingkat produksi rata-rata, jumlah barang yang dibuat kumulatif dibagi dengan jumlah barang, jumlah hari kerja kumulatif. Jadi kumulatifnya tadi kita ambil di bulan Juli 3.640 dibagi 170 hari, yaitu 21,41. Karena ini sepeda, kan dia 1, 2, 3, nggak ada yang setengah-setengah, ini kita genapkan. Jadi 21,41 kita genapkan menjadi 22,2. Ya. Nah, inilah kita bagaimana cara untuk menentukan tingkat produksi harian tetap. Jadi yang 22 inilah nanti yang akan kita buat di sini. Ya. Sebagai jumlah yang dibuat secara tetapnya. Nah, ini dia. Rencana produksi semesta, siasat 1, tingkat produksi harian tetap. Bulan Januari sampai Desember, jumlah hari kerja dari Januari sampai Desember, jumlah yang diminta dari Januari sampai Desember. Berapakah jumlah yang dibuat per hari? Ya, yaitu tadi yang kita lihat di sini 22. Ya, dari mana? Tingkat produksi rata-rata. Yaitu jumlah barang yang dibuat secara kumulatif dibagi dengan jumlah hari kerja secara kumulatif sebanyak 22. Ini yang kita masukkan, 22. Apakah ada perubahan dari Januari ke Februari? Tidak ada perubahan. Kenapa? Dia tetap Januari 22, Februari 22, sampai Desember juga 22 buah. Nah, berapakah jumlah yang dibuat setiap bulannya? Yaitu jumlah hari kerja 23 dikali dengan jumlah yang dibuat per hari. Maka sebulannya ini adalah 560. Jadi kalau kita buat di sini 23 dikali 22. Ya, 560. Untuk Februari juga berlaku hal yang sama. Ya, Februari 24 dikali 22. Ya, 528 dan seterusnya sampai pada bulan Desember. Kita hitung persediaannya. Di bulan Januari jumlah hari kerja 23, jumlah yang diminta 460, jumlah yang dibuat per hari itu 22 buah, ya, perubahannya 0, jumlah yang dibuat sebulan itu 506, persediaan awalnya 0. Kenapa 0? Karena kita nggak punya data tahun lalu, ya. Tidak punya data tahun lalu, maka ini kita asumsikan menjadi 0. Nah, berapakah perubahannya? Perubahannya itu adalah jumlah yang dibuat satu bulan, ya, yang satu bulan ini 560 dikurang jumlah yang diminta pada bulan tersebut, yaitu sebanyak 46. Berapakah, ya, persediaan akhirnya? Yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir, 46. Berapakah rata-ratanya?
persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Jadi kalau kita lihat di sini persediaan awal ya ditambah persediaan akhir dibagi 2. 23 ini dia. Ya. Nah, untuk bulan Februari jumlah hari kerjanya 24, jumlah yang diminta 360, jumlah yang dibuat harian itu 22 buah, perubahannya 0. Sebulan berapa? Yaitu 22 kali 24. Jadi kalau kita lihat sini 22 dikali 24. 528. Berapakah persediaan awalnya? Persediaan awal di bulan Februari adalah persediaan akhir dari bulan Januari. Ya. Persediaan akhir di bulan Januari menjadi persediaan awal di bulan Februari. Perubahannya berapa? Nah, perubahannya adalah jumlah yang dibuat ya dikurangi dengan jumlah yang diminta. Persediaan akhirnya berapa? Persediaan awal ditambah perubahan. Rata-ratanya yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Untuk Maret ya, hari kerjanya 24, jumlah yang diminta 360 ya. Yang dihasilkan dalam satu hari itu 22, perubahannya 0 ya. Jumlah yang dibuat dalam satu bulan yaitu 24 dikali 22, 528. Persediaan awalnya di bulan Maret adalah persediaan akhir di bulan Februari menjadi persediaan awal di bulan Maret. Berapa perubahannya? Yang dibuat selama satu bulan dikurangi dengan jumlah yang diminta. Persediaan akhirnya adalah persediaan awal ditambah perubahan. Rata-ratanya persediaan awal ditambah persediaan akhir. Nah, bagaimana dengan bulan April? Bulan April jumlah hari kerjanya 25, jumlah yang diminta 480, jumlah yang dihasilkan dalam satu hari 22, tidak ada perubahan. Maka jumlah bulanannya ini adalah 22 dikali 25. 550. Berapakah persediaan akhirnya? Persediaan akhirnya adalah persediaan akhir dari bulan Maret menjadi persediaan awal di bulan April. Perubahannya yaitu yang bulan ini dikurangi dengan jumlah yang diminta. Maka ini menjadi perubahan. Persediaan akhir adalah persediaan awal ditambah perubahan. Nah, untuk mencari rata-ratanya, ya persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Ini. Dan seterusnya sampai di bulan Desember. Ya, jadi ini bisa Anda kerjakan sendiri, bisa Anda lanjutkan sendiri sampai di bulan Desember. Inilah hasilnya. Ya, sampai bulan Desember. Nah, baru Anda gambarkan ke dalam bentuk grafis. Ya, Anda gambarkan dalam bentuk grafis. Ya, di sini Anda buat Januari sampai Desember. Ini jumlah sepeda yang diminta atau dibuat. Ya, garis yang putus-putus ini melambangkan persediaan akhir. Ya, ini dia persediaan akhirnya. Oke. Nah, gambar yang ini, yang tebal ini menandakan jumlah yang dibuat. Nah, inilah jumlah yang dibuat. Oke, ini. Dan gambar garis yang lebih tipis, inilah jumlah yang diminta. Ya, jumlah yang diminta. Inilah yang Anda gambarkan. Oke, saya kira ini lebih mudah ya, kalau hanya menggambarkannya dalam bentuk grafis. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana biaya penanganan sediaan. Ya, biaya penanganan sediaan. Nah, dari tabel ini kan tidak ada perubahan. Ya, satu, tidak ada perubahan. Tetap dia dari Januari sampai Februari 22 buah sepeda. Dan tidak ada lembur. Kenapa?
Di sini dikatakan lembur apabila menghasilkan lebih dari 28 karena maksimumnya 28 dan maka tidak ada lembur. Maka yang dibuat di sini hanya biaya penanganan. Biaya penanganan berapa? 300 untuk satu sepeda. Ada berapa sepeda yang butuh penanganan? Yaitu dari rata-ratanya kita lihat 4.624. Maka biaya penanganan sediaan adalah 1.387.200. Ya, ini untuk siasat tingkat 1. Nah, sekarang kita hitung siasat tingkat 2. Tingkat produksi harian berubah-ubah mengikuti perubahan jumlah yang diminta. Ya, kita ke siasat kedua. Bulannya sama Januari sampai Desember, jumlah hari kerjanya sama seperti soal ya, sama yang di sini. Jumlah yang diminta juga sama. Nah, yang membedakan mana di sini? Ya, jumlah yang dibuat juga yang persediaan. Nah, karena ini tingkat harian produksi yang berubah-ubah, ya, ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang harian tetap. Maka yang kita lihat di sini adalah berapakah ya jumlah yang diminta ya untuk bulan berapakah jumlah yang diminta untuk bulan Januari ya. Maka untuk bulan Januari ini kita hitung adalah 460 dibagi 23. 20 lah yang kita hasilkan satu hari. Tidak ada perubahan karena tidak ada data tahun lalu. Ya. Nah, berapakah yang dibuat selama 1 bulan? Itu 20 dikali 23. 480. Berapakah persediaan awalnya? 0. Berapakah perubahannya? 0. Kenapa? Ini jumlah yang dibuat dikurang dengan jumlah yang diminta. 0. Berapakah persediaan akhirnya? Persediaan akhir adalah persediaan awal ditambah perubahan. Berapakah rata-ratanya? Ya, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. 0. Kita masuk ke Februari. Berapakah jumlah yang diminta pada bulan Februari? Ya, kita hitung ini. Bagi 15. Ya. Di sini dikatakan 15. Nah, ini kita harus naikkan 15. Maka ini yang kita produksi adalah 15. Berapa perubahannya? 20 ke 15. 5. Ya, turun kan? Dari 20 ke 5. Berapakah ini yang dihasilkan selama sebulan? Ini dia. Ya, 360. Berapakah persediaan awalnya? Nah, kita lihat persediaan akhir di bulan Januari. 0. Berapakah perubahannya? Yang dibuat dikurangi dengan jumlah yang diminta. Berapakah persediaan akhirnya? Persediaan awal ditambah perubahan. Berapakah rata-ratanya? Ya, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. 0. Nah, bulan Maret. Ya, kita lihat ya. 360 dibagi 15. Adakah perubahan di sini dari Februari ke Maret? Tidak ada, 0. Ya. Ini 15 dikali 24. Berapakah persediaan awalnya? Yaitu persediaan akhir di bulan sebelumnya. 0. Berapakah perubahannya ini? Ya, ini dikurang 0. Berapakah persediaan akhirnya? Ini ditambah perubahan. Berapakah rata-ratanya? Persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Kita masuk ke bulan April. Ya.
bulan April 19,2. Karena ini sepeda kita genapkan ke atas menjadi 20. Ya. Adakah perubahan dari Maret ke April? Ada kenaikan 5. Berapakah di sini? Yaitu 20 dikali 25. Berapakah persediaan awal? Yaitu persediaan akhir di bulan sebelumnya. Apakah ada perubahan? Ada. Ya, yang dibuat ini 500, yang diminta hanya 480. Berapakah persediaan akhir? Persediaan awal ditambah perubahan. Berapakah rata-ratanya? Persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2, 10. Nah, berapakah di bulan Mei? Ya, di bulan Mei kita hitung 25. Ya. Apakah ada perubahan di sini? Ada. Kenaikan ya dari 20 ke 25. Naiknya 5. Berapakah ini yang diproduksi sebulan? Ya. Berapakah persediaan awal? Yaitu persediaan akhir dari sini. Apakah ada perubahan? Perubahannya 0. Kan? 600 dikurang 600. Persediaan akhirnya berapa? 20. Ya, persediaan awal tambah perubahan. Berapakah rata-ratanya? Persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi 2. Di bulan Juni, ya, ini sama ya angkanya ya, 25. Ada perubahan? Tidak ada. Ini menjadi persediaan awal. Perubahannya berapa? Tidak ada. 0. Persediaan akhirnya berapa? 20. Rata-ratanya 20. Nah, di bulan Juli, ya, di bulan Juli dibagi 30. Ya. Ada nggak perubahan? Ada kenaikan dari 25 ke 30, naik 5. Berapakah ini yang dibuat? Yaitu dikali. Berapakah persediaan awalnya? Adalah persediaan akhir dari bulan sebelumnya. Perubahannya berapa? Tidak ada. Persediaan akhirnya berapa? 20. Rata-ratanya juga 20. Nah, di bulan Agustus, ya, kita hitung 360 dibagi 15. Apakah ada perubahan? Ada, turun dari 30 ke 15. Perubahannya sebanyak 15. Ya. 15 dikali 2. Nah, persediaan awalnya berapa? Persediaan akhir dari sini. Ya. Perubahannya berapa? 360, 360, perubahannya 0. Persediaan akhirnya apa? 20 tambah 0, 20. Rata-ratanya berapa? Persediaan awal tambah persediaan akhir bagi 2. Nah, September. Ya. September. Nah, ada penurunan kan dari 15 ke 10. Berapa? Penurunannya 5. Ini 10 kali 2. Berapakah persediaan awalnya? Persediaan akhir bulan sebelumnya. Adakah perubahan? Tidak ada. Persediaan akhir adalah awal ditambah perubahan. Rata-ratanya awal tambah akhir bagi 2. Bulan Oktober. Ya, ini tetap 10. Ya. Tidak ada perubahan. Ya, ini 240. Ini 20. Ini tidak ada perubahan juga. Ini juga tidak ada. Ini tidak ada. Bagaimana dengan bulan November? Berapakah bulan November? 25. Apakah ada perubahan? Ada. Berapa perubahannya? 15. Dari 10 ke 25. 600. Ini
tidak ada perubahan. Juga 20, ini 20. Nah, di sini 740 dibagi. Nah, ini kita genapkan ke atas menjadi 29, ya. Perubahannya berapa? 4. 25 naik menjadi 29. Nah, ini pasti ada perubahan, ya. Karena kita genapkan. Sorry, tidak bisa. 29 dikali 26. Ini tetap menjadi, ya, perubahannya berapa? Ini dikurangi yang ini 12. Maka persediaan akhirnya adalah ini awal ditambah perubahan rata-ratanya, ya, persediaan awal ditambah persediaan akhir bagi 2, 27. Nah, inilah dia. Ya. Nah, banyak sekali perubahan di sini, ya. Dari Januari ke Februari ada 5. Ya, dari Maret ke April 5. Ya, dari April ke Mei 5. Dari Januari ke Februari ada perubahannya 5. Dari Maret ke April perubahannya 5. Dari April ke Mei perubahannya 5. Dari Juni ke Juli perubahannya 5. Dari Juli ke Agustus perubahannya 15. Dari Agustus ke September perubahannya 5. Dari Oktober ke November perubahannya 5. Dari November ke Desember perubahannya 4. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini dia. Kita mau melihat ya perubahannya di mana saja. Oke, nah, ini. Biaya tingkat produksi rata-rata. Ya. Maka di sini berapakah biaya penanganan sediaannya? Ini ya. 177 dikali 300. Karena tadi kan biaya penanganan sediaan adalah 300 untuk satu sepeda. Yang ditangani sebanyak berapa? 177. Totalnya menjadi 53.000. Nah, berapakah biaya perubahan tingkat produksi? Ini dari Januari ke Februari. Ini kan ya, dari Januari, Februari ada 5. Ya, kalau dari Januari ke Februari, tadi kalau 5, biayanya 100. 6 sampai 10, 180. 10 sampai 15, 240. 16 sampai 20, 280. Ya, jadi kalau kita lihat dari Januari ke Februari ada 5, biayanya 100. Baru dari Maret, ya, Maret ke April, ya, Maret ke April ini 5, 100 juga, ya. Dari April ke Mei 5, ya, April Mei 5, Juni Juli, ya, Juni ke Juli 15. Juni ke Juli 15. Juni ke Juli 15. Salah ya. Ini 15. 15 tadi. Juni ke Juli 15. Ya, biayanya 240. Ini 240. Baru dari Juli ke Agustus 15 juga, ya kan? Sorry, ini salah ya, bukan 5 ya. Ini Juli ke Agustus juga 15. Ya. Juli ke Agustus 15. Ya. Ini dia Juli ke Agustus, ini ada salah dia. Ini Juli ke Agustus 15, 30 ke 15, 15. Biayanya 240. Baru dari Agustus ke September. Nah, 15 ke 10, 5. Ya. 100. Baru dari Oktober ke November 15, 240. Baru dari November ke Desember 4, 1 sampai 5, 100. Inilah totalnya. Ya, totalnya. Ya, 100
22, sorry, ini 1.022.000. Ada nggak lemburnya? Ada. Tadi dikatakan di sini kalau dia ya, 28. Kalau lebih dari 28 itu dikatakan lembur. Lemburnya di mana? Lemburnya ini di sini. Di Juli 30 sama di Desember 29. Di Juli overnya 2 unit, Desember overnya 1 unit. Maka di Juli 2 buah kali 26 hari ya dikali 2.500 upah lemburnya. Maka biaya lemburnya 130.000. Di Desember ada 1 unit dikali 26 hari dikali 2.500 65.000. Maka biaya penanganan keseluruhannya ini sebanyak 1.468.000. Ya. Dari mana 4 juta ini adalah dari biaya sediaan ditambah biaya perubahan ya ditambah biaya lembur. Ya. Ini untuk nomor siasat tingkat produksi nomor 2. Oke. Nah, yang berikutnya ya, kita lanjut ke ini tadi dia ya, biayanya. Baru yang berikutnya Anda masukkan ke dalam grafik. Ya, inilah grafiknya. Anda gambarkan sendiri, yaitu sediaan akhir yang putus-putus, ini jumlah yang diminta garisnya lebih tipis, jumlah yang dibuat lebih tebal. Jadi kalau Anda gambarkan, buat dengan warna yang berbeda, sehingga kelihatan mana jumlah yang dibuat, mana jumlah yang diminta. Nah, yang ketiga adalah siasat tingkat produksi harian lentur. Ya, siasat tingkat produksi harian lentur yang ketiga. Ini sama, bulannya dari Januari sampai Desember, ya jumlah hari kerjanya juga sama, jumlah yang diminta ini sama. Ya, sekarang kita lihat dari jumlah yang dibuat. Harian, perubahan, bulanan, dan jumlah persediaannya. Ya. Nah, kalau kita buat harian di sini, ya, untuk di bulan Januari, ya, 20. Dari mana jumlah yang diminta dibagi dengan jumlah hari kerja. Perubahannya kita anggap 0 karena tidak ada data tahun lalu. Berapakah jumlah yang dibuat setiap bulan? Yaitu jumlah harian dikali jam kerja. Untuk persediaan awal dianggap 0 karena kita nggak punya data tahun lalu. Ya, ini perubahannya juga 0. Kenapa 0? Karena jumlah yang dibuat per bulan, ya. Ya, perubahannya 0. Kenapa 0? Yang ini dikurang jumlah yang diminta. Persediaan akhirnya juga 0 karena adalah persediaan awal ditambah perubahan. Rata-ratanya juga yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, kita masuk ke bulan Februari. Ya. 360 kita bagi ini. Kan 15. Harusnya kan 15 kan yang kita produksi. Tetapi ini kita naikkan menjadi 20. Alasannya apa? Untuk membuat persediaan. Kan sini persediaan kita 0. Jadi untuk mengadakan persediaan maka jumlah harian yang kita buat harus lebih besar. Ya. Adakah perubahan dari sini Januari ke Februari? Tidak ada. Maka berapakah jumlah yang kita produksi? Ya. Sekali lagi ya. Ini kan seharusnya 15. Ya, yaitu jumlah yang diminta dibagi 24. Kan seharusnya 15. Nah, ini kita naikkan menjadi 20 dengan alasan supaya persediaan awal kita ini enggak 0. Ya, jadi kita naikkan jumlah yang diproduksi harusnya 15 menjadi 20. Oke. Maka jumlah yang dibuat menjadi
ini. Jumlah yang dibuat harian dikali dengan hari kerja. Persediaan awalnya berapa? 0. Karena persediaan akhir di bulan Januari masih 0. Apakah ada perubahan? Pasti ada. Ya. Yaitu jumlah yang dibuat per bulan dikurangi dengan jumlah yang diminta. Maka berapakah persediaan akhirnya? Persediaan awal ditambah perubahan. Rata-ratanya berapa? Persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Oke, ini dia. Nah, untuk yang Maret, kan? Untuk yang Maret, nah kita hitung dulu dia, ya, harusnya kan 15. Ya, kita naikkan juga menjadi 20. Tujuannya apa? Untuk membuat persediaan. Ya, ini sama. Ya. Berapakah persediaan awal di sini? Menjadi 120. Kenapa 120? Karena ada persediaan akhir di bulan Februari. Perubahannya berapa? Perubahannya adalah yang dibuat ini dikurangi dengan jumlah. Maka persediaan akhirnya adalah persediaan awal ditambah perubahan. Rata-ratanya, ya, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, masuk ke bulan April. Ya, masuk ke bulan April. 19. Ya. Kan 19 kan? Ini kita genapkan menjadi 20. Tidak ada perubahan. Ini pasti ada 20 dikali 20. Berapa persediaan awalnya? Itu 240. Karena persediaan akhir di sini kan. Berapakah perubahannya? 500 dikurangi. Berapakah persediaan akhirnya? Yang ini ditambah. Berapakah rata-ratanya? Ya, ini rumusnya ya, rata-ratanya ya. Oke. Nah, untuk bulan Mei. Bulan Mei berapa? Kita hitung dulu. Ya. 25. Ya kan? 25 harusnya. Tetapi karena ada persediaan akhir kita ini banyak, ini enggak 25, kita turunkan menjadi 20. Tujuannya adalah untuk mengurangi persediaan akhir. Ya, ini ada selisihnya? Tidak ada. Berapakah jumlah yang diminta? 20 dikali 20. Berapakah persediaan akhirnya? 200. Ya, persediaan awalnya 260 karena persediaan akhir di bulan April. Makakah persediaan akhirnya? Ya, 260 dikurang 120 minus 120, 140 rata-ratanya menjadi 200. Kan turun kan persediaan akhirnya kan dari 260 menjadi 140. Rata-ratanya juga turun dari 250 menjadi 200. Nah, untuk bulan Juni ya 25. Ya, ini kita turunkan menjadi 20. Enggak 25. Tujuannya adalah untuk mengurangi persediaan ini. Ya. Ini persediaannya 140. Kan berkurang ya. Menjadi 20, rata-ratanya menjadi 80. Ya, atau dari 60, 180, 250, turun lagi 200, turun lagi 80. Kenapa? Supaya biayanya nggak besar nanti di sini. Dan biaya perubahannya juga tidak besar. Nah, kita masuk ke bulan Juli. 30. Apakah ini kita naikkan atau kita turunkan? Tetap. Kita buat 30. Karena apa? Persediaan akhir kita sedikit. Nah, sudah 20. Maka ini tetap kita produksi 30. Berapa selisihnya? 20 ke 30? 10. Berapakah yang dihasilkan per bulan? Berapakah persediaan awalnya? Perubahannya berapa? 0. Ya, persediaan akhirnya 20. Jadi, nah, kita lihat di Agustus. 15. Ya, 15. Apakah kita naikkan atau kita turunkan?
tetap kita buat 15 karena stok kita ini masih ada. Ya. Maka perubahannya ini berapa? 15. Ini 20. Ya. Nah, untuk yang ini 24 dibagi 10. Ya, kan harusnya 10 kita hasilkan. Tetapi tetap kita buat dia 15 atau kita naikkan 15. Kenapa? Untuk menaikkan persediaannya tinggal 20. Ya, ini selisihnya 0. Ya, ini 20. Ya, naikkan persediaannya kan dari 20 menjadi 140. Nah, di sini ya, kan seharusnya 10 kan? Ini kita tetap produksi 15. Ya, selisihnya 0. Ya, ini 15 dikali 24. Ya. Berapa ini? 140. Ya, persediaannya naik kan? Jadi 260. Rata-ratanya juga naik menjadi 200. Nah, sekarang kita lihat di bulan November 25. Nah, apakah yang 25 ini kita naikkan atau turunkan? Kita turunkan. Kenapa? Stoknya sudah banyak di sini. Nah, sudah banyak kan 260, ini 200. Maka ini kita turunkan menjadi 15. Supaya tidak ada biaya perubahan. Maka di sini kita kalikan dia. Persediaannya berapa? 260. Turun lagi kan? Persediaan akhirnya menjadi 20. Nah, kita lihat di bulan Desember 28. Kita naikkan atau kita turunkan? Coba misalnya kita buat ini menjadi 15. Ya. 15. Kan tidak ada perubahan. Ya. Kita hitung. Kan kurang kan? Nah, kalau kita buat ini 30. Kan minus kan? Nah, supaya ini tidak minus, maka ini kita naikkan. Tetap dia menjadi 740 dibagi 2. Kita tetapkan menjadi 20. Minus kan? Tidak. Ya, tetap ada persediaan sebesar 8 unit atau 8 buah sepeda dengan rata-rata 14. Ini dia. Jadi hati-hati Anda untuk siasat harian lentur yang nomor 3. Jadi kapan Anda menurunkan, kapan Anda menaikkan, ya lihat persediaan akhirnya. Memungkinkankah untuk menambah, memungkinkankah untuk mengurangi ya di jumlah yang harian untuk dibuat ini. Oke. Nah, sekarang kita mau hitung berapa biaya persediaannya, ya, biaya penanganannya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, dari tabel ini, biaya penanganan sediaan adalah sebesar 1.244 dikali 300. Nah, ini kan rata-ratanya kan, dikali biaya persediaan 300. Totalnya 373.200. Berapakah biaya perubahannya? Kita lihat perubahannya di mana? Yaitu di bulan Juni. Ya, ini kan Juni dan Juli. Juni dan Juli sebanyak 10. Biayanya berapa? 180. Baru dari Juli ke Agustus berapa? 15. Ya, 240. Baru dari mana? Nah, ini. Tadi ada perubahannya. Perubahannya 13. Ya, dari November ke Desember. 13. 240. Ya, totalnya 660. Ada nggak upah lembur? Ada. Yang 30 Juni karena lebih dari 28. Berapa upah lemburnya? 2 buah sepeda dikali 26 hari dikali 2.500, 130. Maka biaya keseluruhan adalah 1.183.200. Inilah ya cara menghitung siasat rencana produksi semesta dengan 3 siasat, yaitu tingkat produksi harian lentur, tingkat produksi harian yang berubah-ubah, dan tingkat produksi harian tetap. Oke. Nah, jadi kalau Anda gambar, ya dia seperti ini. Secara grafisnya, yang putus-putus ini adalah persediaan akhir, yang tipis ini adalah jumlah yang diminta, garis yang tebal adalah jumlah yang diminta. Ya.
Jadi kalau kita lihat inilah tabelnya ya. Dari tabel ini bisa kita perhatikan manakah ya strategi yang paling baik dengan membandingkan 3 siasat tadi. Jadi kalau tingkat produksi harian tetap biayanya 1.387.200. Kalau dia yang berubah-ubah biayanya 1.328.100. Tingkat produksi harian lentur biayanya hanya 1.163.200. Nah, kita pilih yang paling rendah. Nah, dari sini yang paling rendah itu adalah dengan siasat nomor 3, yaitu tingkat produksi harian lentur. Maka bisa diputuskan sebaiknya perusahaan ini menggunakan strategi yang ketiga, yaitu siasat tingkat produksi harian lentur. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan 2 siasat yang lain, yaitu tingkat produksi harian tetap dan tingkat produksi harian lentur. Oke, itu untuk 3 siasat. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti video berikutnya akan terkait dengan NPS. Selamat